Halo warga sipil sekalian, saya Muhammad Rifki Nantaka. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan sesuatu yaitu tentang apa itu moderasi beragama, terus bagaimana cara penerapannya, serta latar belakangnya apa, dan juga apa sih tantangan-tantangannya dalam moderasi beragama. Sebelum kita lanjut ke pengertiannya apa itu moderasi beragama, setidaknya kita harus mengetahui dulu konteks moderasi beragama di Indonesia. Latar belakangnya itu apa? Oke, sebelumnya Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, yang merupakan realitas yang tidak bisa dihindarkan. Karena ini adalah bagian dari sunatullah, karena ini menyangkut dengan keberagaman yang tidak bisa dihindarkan dan sebuah ketetapan Tuhan Allah yang melekat pada manusia. Oke. Namun dalam keragaman tersebut juga melahirkan tantangan seperti munculnya golongan-golongan atau kelompok ekstrim yang dimana memahami agama secara keras, radikal, serta kelompok yang terlalu longgar sehingga mengabaikan nilai-nilai agama. Perbedaan pola pemahaman inilah yang melatar belakangi pentingnya kita mempelajari apa itu moderasi beragama, karena moderasi beragama ini juga pada akhirnya menjadi sebuah solusi untuk menjaga keharmonisan nasional, mencegah radikalisme, dan menciptakan kehidupan beragama yang damai. Kita kembali lagi seperti apa yang tadi yang saya ucapkan di awal, karena kita tinggal di negara yang cukup beragam dari bahasa, agama, budaya, juga suku. Ya, lanjut ke pengertian. Apa itu moderasi beragama? Ya, moderasi beragama itu diambil dari bahasa Arab yang diartikan al-wasatiyah. Secara bahasa al-wasatiyah berasal dari kata wasat, mendefinisikan wasatan, yaitu artinya tengah-tengah di antara dua batas atau tengah-tengah yang standar atau biasa-biasa saja. Jadi intinya itu moderasi beragama itu adalah sebuah sikap yang dimana mengajarkan kita untuk bersikap mencari jalan atau solusi yang tidak memihak yang tidak memihak kanan maupun pihak kiri. Intinya itu kita itu diajarkan harus bersikap yang tengah-tengah gitu. Karena kembali lagi di pengertiannya, moderasi itu artinya itu tengah-tengah di antara dua batas gitu, tidak berat sebelah gitu. Oke, kita masuk ke tantangan-tantangan umat Islam masa kini dalam bersikap moderat. Yang pertama adalah ekstrim konservatif atau ifrat, yaitu dimana dalam ekstrim ini, dalam kelompok ini itu memahami agama itu secara kaku dan netral. Yang kedua, memaksakan tafsir tunggal. Dan yang ketiga, tidak jarang menggunakan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh, dalam kelompok ini itu kayak terlalu eksklusif sikapnya dalam menerima agama lain, atau tidak bersikap toleran terhadap agama lain dan menganggap bahwa agama atau keyakinan yang diyakini itu adalah yang paling benar. Padahal dalam bersikap moderat, dalam moderasi beragama itu diajarkan yang namanya toleransi dalam beragama, toleransi antar umat, antar berbangsa dan negara, dan masih banyak lagi. Oke, yang kedua adalah ekstrem liberal. Yaitu apa ekstrem liberal? Ekstrem liberal adalah kelompok yang terlalu longgar dalam memahami agama,
terus mengikuti budaya luar tanpa filter, dan mengutamakan akal hingga mengabaikan teks-teks agama. Maksudnya itu dalam kelompok liberal ini itu merujuk pada interpretasi dalam perubahan, terlalu terbuka dan terlalu bebas, tidak mempunyai batasan-batasan tertentu, tidak mempunyai prinsip tegas dalam membatasi hal-hal yang terbuka atau bersikap bebas tersebut. Contohnya, menganggap semua agama itu benar dan tidak memilih prinsip atau sikap tegas fundamental dalam hal tersebut. Padahal di setiap agama itu kan mengajarkan tentang batasan-batasan tertentu yang dimana mengajarkan agar setiap orang itu tidak terlalu bebas, bahkan dalam beribadah, bertindak, bersosialisasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah kedua ekstrem ini antara konservatif dan liberal ini berbahaya? Sangat tentu berbahaya karena dapat menghancurkan harmonis sosial, bisa menciptakan konflik antar kelompok, dan juga melemahkan nilai luhur Islam dan juga melemahkan nilai luhur dari sebuah agama. Oke, kita lanjut ke karakteristik moderasi. Yang pertama adalah anti kekerasan dan berdakwah, yang kedua adalah keterbukaan terhadap sains dan teknologi, yang ketiga adalah mengutamakan akal sehat dan rasionalitas dalam memahami ajaran, yang keempat adalah menafsirkan teks secara kontekstual bukan literal semata, terus menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme, terus menghargai keragaman mazhab dan pendapat ulama, mengutamakan kemaslahatan umum dalam mengeluarkan fatwa, dan juga menekankan dialog dan kerjasama antar umat beragama. Secara tidak langsung, dari 8 poin ini itu sudah menjelaskan apa itu moderasi beragama, apa itu konsep dasar atau pengertian dasar dari cara bersikap moderat. Selanjutnya yaitu peran moderasi beragama dalam politik dan bangsa. Apakah moderasi beragama bisa mempunyai sebuah pengaruh atau implikasi dampak terhadap politik dan bangsa? Ada. Yang pertama adalah moderasi juga memastikan bahwa peraturan dan kebijakan negara selaras dengan nilai-nilai universal yang adil dan manusiawi. Maksudnya itu dalam moderasi beragama, politik dan bangsa untuk menghindari munculnya ideologi kekerasan. Yang kedua, membantu pemerintah mengelola agama, menjaga stabilitas politik, membentuk masyarakat yang inklusif bukan eksklusif, terus membangun citra Islam sebagai agama yang damai, dan juga membangun bahwa dari perbedaan agama, apalagi di Indonesia itu bisa selaras, bisa rukun antara satu agama dan agama yang lain. Yang selanjutnya adalah mencegah polarisasi sosial, dan yang terakhir adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulannya dari kita mempelajari yang namanya moderasi ya, bahwa sikap ini penting untuk menciptakan masyarakat yang toleran, harmonis, damai, dengan mengambil jalan tengah, tidak berlebihan, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, dan juga dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Hal ini melibatkan penghormatan terhadap perbedaan, mengutamakan keseimbangan dalam aspek kehidupan, dan juga menghindari kekerasan yang akan menimbulkan atau melahirkan yang namanya ekstremisme. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang moderasi beragama. Terima kasih.